Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hidayat, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan lakukan rencana aksi dalam bab 3 pengaruh gaya di lingkungan sekitar kita. Ya, bentar, tunggu. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di kelas ini. Sebelum kita belajar, silahkan untuk dipimpin doa pada ketua murid KM, silahkan dipimpin. Bilqis, disiapkan. Sebelum belajar maka kita Berdoa. berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya. Bapak absen dulu. Alvin ada hadir? Hadir. Kemudian Kinan ada? Hadir. Ya, kemudian Safa. Kemudian Ilaika. Kemudian Jujun ada? Kemudian Osar ada? Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan untuk dipimpin oleh Kinan. Mohon semuanya berdiri ya, berdiri, tidak ada yang duduk, berdiri semuanya. Ya, silahkan Kinan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Kinan yang sudah membawakan lagu Indonesia Raya. Baik, pagi kali ini apakah masih tetap semangat? Semangat! Oke, coba tepuk semangatnya mana? Tepuk. Yes, baik, terima kasih. Pagi kali ini kita masih tetap semangat dengan pembelajaran kita. Ya, kita masih di pembelajaran mengenai pengaruh gaya di sekitar kita. Ya, nah sekarang Bapak akan menanya, kalau misalnya kalian keluar dari rumah, kita keluar dari rumah nih, dari dalam rumah. Kita melewati apa dulu? Pintu. Kita akan melewati pintu. Nah, ketika kalian melewati pintu, kalian akan ngapain tuh dengan pintu itu? Apa yang kalian kerjakan dengan pintu itu? Mendorong. Baik, terima kasih. Jadi ketika kita mau keluar dari rumah, kita mendorong pintu dulu, ya, membuka pintu, kemudian mendorong pintu. Nah, ketika kalian mendorong pintu, di situ akan terjadi sebuah gaya, ya. Menurut kalian, ketika kalian mendorong pintu itu, gaya apa yang dilakukan menurut kalian? Ya, gaya otot, ya, karena kita melakukan dorongan. Kalau ketika kita menutup pintu, menarik pintu, apakah itu melakukan gaya juga? Melakukan gaya juga. Sekarang Cung yang bisa jawab, gaya apakah yang dilakukan ketika menarik? Iya. Gaya otot, masih tetap gaya otot. Menarik, ya, menarik. Iya, gaya otot itu katanya ada menarik dan mendorong. Pintar, ya. Alhamdulillah, ya, semuanya pada mengerti, pada pintar-pintar. Baik, begini anak-anak. Jadi pengaruh gaya di sekitar lingkungan kita itu banyak sekali, ya. Mulai tadi kita keluar dari rumah, mendorong pintu, menarik pintu, ya, itu adalah sebuah gaya. Dan kemudian kalau kita lihat sehari-hari nih, ketika kalian mengendarai motor atau kalian melihat pengendara motor atau sepeda, nah di situ terjadi, kalian bisa amati bahwa kendaraan tersebut kan itu ada di jalan, ya. Nah, ada di jalan. Dari situ kalian bisa amati roda tersebut itu akan bergesekan dengan permukaan, ya. Nah, di situ terjadinya sebuah gaya, ya. Apakah permukaan tersebut nantinya akan lebih cepat
permukaan tersebut apakah rata atau misalnya kasar, ya, seperti itu. Nah, seperti contoh yang di sini, baik nanti Bapak tampilkan di proyektornya. Nah, seperti ini. Yang bisa maju ke depan ketika roda tersebut berjalan, yang lebih cepat dia akan di jalan seperti apa? Ya, baik, Kinan ke depan. Yang manakah kira-kira? Bawah. Nah, baik. Terima kasih Kinan, ya. Kinan sudah menyebutkan bahwa roda tersebut akan lebih cepat di permukaan yang halus, ya. Nah, kemudian Bapak akan mencontohkan juga di sini. Nah, ketika ada kertas yang seperti ini dan akan Bapak jatuhkan ke bawah, ya. Akan Bapak jatuhkan ke bawah. Nah, lihat, perhatikan oleh kalian. Oke, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak punya bola. Bapak punya bola. Nah, bola dilihat oleh kalian dan jatuh. Menurut kalian, dari dua ini, ya, mana yang lebih cepat? Bola. Bola yang lebih cepat jatuh, ya. Kita ulangi nih, ya. Nah, kita ulangi. Ini kertas. Tuh, ya. Dan ini bola. Nah, yang menghambat laju kertas ini apa sih kira-kira? Kok jatuhnya telat? Apa coba? Karena ada udara, ya. Karena ada udara. Jadi udara ini bergesekan dengan benda. Ketika berat benda ini lebih ringan, nah seperti ini, ketika berat benda lebih ringan, dia akan lambat untuk jatuh ke bawah. Tetapi berbeda dengan ketika berat benda ini lebih besar, sehingga nanti akan lebih cepat jatuhnya, ya. Nah, baik. Jadi yang tadi yang mempengaruhi kertas ini untuk telat jatuhnya ke bawah apa? Udara, ya. Jadi yang mempengaruhi kertas itu untuk jatuh ke bawah udara. Nah, kalau Bapak tanya yang lain, kok bola ini jatuhnya ke bawah bukan ke atas? Kenapa sih bola ini harus jatuh ke bawah dan bukan ke atas? Kenapa? Nah, karena ada gaya gravitasi bumi, ya, sehingga benda ini bisa jatuhnya ke bawah dan bukan ke atas, ya. Karena di muka bumi ini kita mempunyai gaya gravitasi bumi. Berbeda dengan di planet yang lain, ya, Merkurius, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto dan sebagainya di sana. Apakah kita akan bisa berdiri seperti ini? Tidak bisa, ya. Kenapa? Karena akan melayang di sana. Bisa dicontohkan oleh Bapak. Contoh ketika kita misalnya berada di planet, kalau di sini di muka bumi, contohnya di mana? Ingat gak? Di kolam, di dalam air, ya, di dalam air. Jadi kita coba lakukan, kalian bisa melakukan nanti percobaan, kalian masuk ke dalam air, yang ke dalam kolam yang besar, ya, atau kolam renang lah seperti itu.
Nanti coba kalian masuk ke dalam air tersebut ya, sampai dalam. Nah, di situ badan kalian akan terasa terangkat ke atas ya, akan terasa terangkat ke atas. Kenapa? Karena di sana gaya gravitasi buminya sedikit ya, karena kita terhambat atau terhalang oleh air ya. Badan kita apakah akan di bawah di situ? Tidak. Gimana nantinya? Melayang, sehingga ada di permukaan. Nah, jadi seperti itu. Ya, untuk contoh misalnya tentang gravitasi bumi ya, yang mempengaruhi gaya gravitasi bumi. Baik, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi gaya. Nah, di sini kita lihat, kalian nanti coba perhatikan. Nah, di sini Bapak punya video yang perlu kalian simak, dan silahkan bukunya disiapkan, bukunya dibagikan. Nah, ya nanti. Baik. Ya, baik. Kalian sudah perhatikan tadi ya video mengenai penjelasan tentang sebuah gaya. Nah, sekarang Bapak punya nih, ada beberapa bola ya. Bapak bagikan per kelompok ya, satu nanti nih dibagikan per kelompok. Silahkan pegang. Nah, nanti satu lagi. Oke, pegang nih. Iya. Nah, kalian sudah memegang bolanya? Oke, coba sekarang bukunya ditumpukin. Buku yang ada, buku paket itu, kita akan membuat satu percobaan yang sederhana. Buku paketnya semuanya ditumpukin dulu deh. Nah, buku paketnya ditumpukin dulu semuanya ya. Nah, ketika sudah menumpuk ini, nah, pakai coba yang punya Kinan. Nah, sekarang coba semuanya seperti itu. Ya, dibuat seperti ini. Ya, dibuat seperti ini. Sekarang oleh kalian silahkan bola tersebut kalian simpan di situ. Apa yang terjadi ketika bola disimpan di sini? Apa yang terjadi ketika bola disimpan di situ? Ya, silahkan seperti itu. Dan kemudian kalian lepaskan. Coba kalian lepaskan. Nah, lepaskan Kinan. Oke, ya, terus punya kamu. Nah, itu punya kamu juga. Nah, sekarang kalian tahu tidak bahwa bola tersebut akan bagaimana? Akan tergelincir, dia akan jatuh ya. Kalau permukaannya licin ya, di bidang miring juga. Sekarang kalau hanya disimpan di atas ininya sendiri, coba disimpan di situ. Nah, simpan semuanya simpan. Nah, kalau hanya disimpan di atas, gimana bolanya? Diam saja. Dan karena permukaannya dia datar, artinya dia tidak ada gesekan di situ ya, yang mempengaruhi pola gerak benda itu berpindah ya, seperti itu ya. Paham ya? Oke, karena pengaruh tadi apa? Licin ya, posisi miring ya, bidang miring, ada posisi bidang miring sehingga menjadi bola ini bergerak ya, tergelincir. Baik, itu yang kedua. Bapak mau minta tolong nih ke anak-anak. Coba Jujun ke depan, Jujun ke depan sini. Bukan Bapak akan ikat, bukan ya. Ini adalah satu percobaan. Bapak minta dibantu lagi sama Alpin, sini.
Kinan mau? Nanti setelah ini ya. Setelah ini Ki Alpin. Oke, Alpin sini ke depan, lihat ke depan. Nah, ada Alpin, ada Jujun yang akan membantu Bapak ya. Nah, ini ada sebuah tali, entah mau diapakan tali ini, dan tapi pastinya bukan untuk mengikat ya. Nah, kita akan membuat suatu percobaan yang sederhana ya. Kita akan Alpin, Jujun pegang, Alpin pegang ya, berhadapan. Nah, coba Alpin sama Jujun saling tarik itunya, saling tarik. Nah, terus ya, terus tarik. Nah, sampai terlepas ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi ketika tadi ada Alpin, ada Jujun yang sudah saling tarik menarik sebuah tali ini, Bapak mau nanya lagi nih. Ketika Alpin dan Jujun saling tarik menarik tali ini, gaya apa yang sedang mereka lakukan? Gaya otot ya. Jadi Alpin dan Jujun sedang melakukan gaya otot ya, sehingga tenaga Jujun yang semakin besar dan Alpin tenaganya kurang, sampai Alpin juga lepas dari tangannya ya, talinya ini ya, seperti itu. Baik, selanjutnya gini, coba yang tahu nih, bisa nggak kalian contohkan? Gaya gravitasi yang itu? Yuk, bisa nggak contohkan gaya gravitasi? Salah satu contoh Acung yang bisa mencontohkan, Pak, ini namanya gaya gravitasi. Ya, yang bisa? Ayo, Acung. Tadi kan sudah ada contohnya ya. Itu pakai itu aja bola. Nah, baik Kinan, terima kasih Kinan. Kinan akan mencontohkan sebuah gaya gravitasi bumi. Ya, coba silahkan. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya, silahkan duduk lagi. Seperti itu adalah gaya gravitasi bumi ya. Jadi di dalam penemuannya gaya gravitasi bumi itu ada seorang penemu ya, yang dia sedang tidur di bawah pohon apel ya. Nah, kemudian setelah dia tidur dan bangun, dia terbangunkan oleh sebuah apel yang jatuh ke hidungnya ya, sehingga dia terbangun ya. Nah, maka dari itu Newton itu memikirkan, menggali, mencari apa sih penyebab apel tersebut jatuh ke hidungnya, sehingga dari situ ada penemuan bahwa dunia ini mempunyai efek gravitasi bumi ya. Jadi seperti itu. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan meminta kalian mengerjakan sebuah LKPD ya. Nah, LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nah, tentang semuanya, tentang yang sudah kalian pelajari tadi ya, yang sudah kalian pelajari tadi. Nanti ditulis namanya ya. Nanti di sini ada nama yang harus kalian tulis ya. Kemudian sudah ada kelasnya kelas 4 ya. Nanti kalian isi ya, barengan ya, berkelompok. Bapak akan bagikan ya. Silahkan nanti
Ditulis, ya. Tulis. Nah, baik. Oke. Iya. Nah, Kinan aja di sini tulis Kinan, nggak apa-apa ketuanya Kinan. Nah, di sini kamu tulis Safa, udah? Safa, ditulis Safa. Nah, di sini ditulis Alpin, tulis di sini Alpin. Nah, di sini tulis Sofi, nggak apa-apa situ. Nah, ini tulis Jujun di situ udah. Udah, di sini. Nah, mau Osal mau Jujun nggak apa-apa. Silahkan tulis namanya, ditulis namanya. Nah, ya diskusikan ya. Manakah jawabannya? Manakah jawabannya? Nah, diskusikan apa pertanyaannya itu ya. Iya, silakan. Iya, seperti ini ya. Sudah belum? Belum. Ya, sudah? Oke, baik, katanya ada yang sudah dari kelompok Kinan. Coba sini Kinan bawa. Oke. Iya, enggak, Kinan aja. Nah, jadi kelompok Kinan sudah mengisi ya. Nah, ini jawaban dari kelompok Kinan ya. Nah, nomor 1. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan perubahan gerak atau bentuk pada benda. Ya, terus? Nomor 2. Apa yang menyebabkan sebuah buah jatuh ke tanah? Hukum gravitasi. Iya, betul. Kemudian? Sebuah mobil bergerak maju karena adanya gaya yang mendorong mobil ke depan. Iya, baik. Terima kasih. Nah, itu Kinan. Silahkan nanti kalian coba, biar jangan terlalu jenuh ya belajarnya ya. Kita gunakan ice breaking sebentar. Pak tunjuk nih satu orang, contohnya Al ya. Al, sini Al. Sini Al, ke depan Al. Ke depan. Nah, nanti kamu akan gunakan telunjuk kamu ya. Nanti nah, seperti ini ya. Tapi harus cepat Al ya. Bisa nggak Al? Oke, kita coba dari atas ini ya. Telunjuknya kayak gini ya. Nanti telunjuknya kayak gini, kemudian kayak gini ya. Ya. Jadi masukkan ke dalam lingkaran tersebut. Oke, mulai Al. Kurang cepet Al. Nih, kayak gini Al, ulangi Al. Nah, gini, dan gini gitu. Tapi cepat, yang cepat ya. Bisa nggak? Ayo. Iya, kurang cepat ya. Baik, coba selanjutnya. Ya, Alpin sini ke depan Alpin. Silakan Alpin. Oke, kita mulai lagi musiknya. Siap? Ya, mulai. Iya. Ya, 1. Oke. Iya. Kurang cepat ya. Baik, ganti lagi Kinan. Ya, Kinan mau. Ya, Kinan. Ya, Kinan. Ya. Iya. Oke, sekali lagi sapa. Ayo sapa sini. Sapa. Oke. Ya, siap. Gimana sih? Jadi gini. Ininya 1, ininya gini, ininya gini, gitu ya. Jadi gini, ya. Ayo, mulai. Gimana? Nggak bisa? Oke, baik. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Baik,
anak-anak, jadi begini, pelajaran kayaknya sudah selesai ya. Sebelum kita menutup pelajaran, apakah kalian masih semangat? Bapak ingin coba. Mana sekali lagi? Tepuk hebatnya. Mana? Semangat, yes. Nah, baik, terima kasih anak-anak ya. Kita belajar dengan penuh semangat. Nanti untuk kedepannya supaya mudah-mudahan kita lebih baik lagi ya. Dan apa yang sudah kalian lihat di sini kalian pelajari ya. Dan kita mencoba menggunakan benda-benda yang ada di sekeliling kita ya, untuk melakukan sebuah percobaan yang sangat sederhana. Nanti kalau misalnya kedepannya kita akan buat lagi yang lebih baik lagi. Oke, sebelum kita mengakhiri atau menutup pelajaran ini, silahkan untuk ketua murid untuk berdoa kembali. Silahkan Bilkis ke depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, dan mohon jaga kesehatan kalian ya, supaya setiap hari kita bisa belajar, bisa ke sekolah ya. Nah, kemudian dikarenakan ini musim hujan, jadi kita harus berhati-hati ya untuk menjaga kesehatan kita. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nah, kita nanti silahkan kalian pulang dan hati-hati di jalan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan untuk pulang. Oke. Keluar. Iya, oke.